Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat-sobat semua. Kenalin, nama aku Juleha. Aku dari Prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat dengan nomor BP 231121-2001. Baiklah, aku akan mensosialisasikan tentang pentingnya cegah anemia untuk generasi muda yang sehat dan produktif. Yuk, simak video aku ya. Mohon maaf mengganggu waktunya nih. Izin kenalan ya. Sebelumnya, nama kamu siapa? Nama aku Naura. Naura aja nih. Naura Zahrani. Naura Zahrani. Iya. Panggilannya apa nih? Nau aja. Nau. Iya. Ya, oke Nau. Kenalin, nama aku Juleha. Panggilannya JH. Aku dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Kebetulan aku mau sosialisasi nih tentang pentingnya cegah anemia untuk generasi yang sehat dan produktif. Oh ya, sebelumnya kamu ini sekarang kesibukannya apa nih, Nak? Kuliah atau kerja atau apa gitu? Lagi kuliah sih sekarang. Oh, lagi kuliah ya? Iya. Jurusan apa nih kuliahnya? Jurusan biologi. Biologi ya. Iya. Keren-keren. Gimana? Lancar nggak kuliahnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah lancar ya. Aku mau sosialisasi nih, boleh aku mulai nggak sosialisasinya? Boleh. Kita mulai aja ya. Iya. Pentingnya cegah anemia untuk generasi muda yang sehat dan produktif nih. Aku minta waktunya sebentar, boleh ya? Boleh. Ya. Sebelumnya kamu tahu nggak sih anemia itu apa? Tahu sih. Anemia tuh yang kayak kekurangan darah gitu kan? Ya, betul. Anemia ini masih jadi masalah kesehatan utama ya di negara kita, terutama negara berkembang seperti Indonesia ini. Iya, benar banget, anemia itu keadaan di mana kadar hemoglobin atau HB kita itu lebih rendah dari kadar normal untuk kelompok orang yang berdasarkan usia dan jenis kelamin. Nah, hemoglobin itu tadi adalah metaloprotein dalam darah yang fungsinya untuk membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh jaringan tubuh dan membawa kembali karbon dioksida dari seluruh sel ke paru-paru untuk dikeluarkan dari tubuh. Nah, ada lagi yang namanya mioglobin. Ini berperan sebagai penerima, penyimpan, dan melepas oksigen dalam sel-sel otot. Terus kamu tahu nggak kadar normal hemoglobin itu berapa? Nggak tahu. Nah, jadi kadar normal hemoglobin ini untuk remaja putri itu 12-15 gram per desiliter. Untuk remaja putra itu sekitar 13-17 gram per desiliter. Nah, untuk penyebab anemia nih, kamu tahu nggak nih penyebab anemia itu apa kira-kira? Kecapean. Ya, betul. Kecapean juga jadi salah satu penyebab anemia ya. Kemudian juga frekuensi makan yang tidak teratur tuh, kan terkadang kita nih sebagai remaja putri ya, dia tuh makan 2 kali doang nih dengan jam yang berbeda setiap harinya. Dan terus diulang, bahkan masih banyak yang makan sekali dalam sehari. Terus juga jarang mengkonsumsi makanan sehat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Terus juga kurangnya pengetahuan anemia dan asupan gizi akan berpengaruh juga dalam pemilihan konsumsi makanan kita yang bergizi. Kalau kamu kan tadi udah tahu nih sedikit tentang anemia ya, jadi bisa lah ya milih-milih makanan yang bergizi ya. Terus juga konsumsi vitamin. Banyak orang yang kurang mengkonsumsi vitamin sehingga menyebabkan anemia ini juga. Terus tadi tuh pola tidur pada remaja yang kurang, sering begadang juga, tidur larut malam di atas jam 10. Nah, itu juga masih menjadi penyebab dari anemia. Terus juga menstruasi nih, ya kan? Menstruasi juga menjadi penyebab yang paling sering terjadi ya di remaja putri ini. Karena remaja putri kan mengalami proses menstruasi itu dengan lama 5-7 hari nih. Itu darah keluar selama paling banyak itu di hari kedua dan sampai hari keempat gitu. Nah, terus juga remaja putri ini ya dengan frekuensi haid yang tidak normal ini memiliki resiko 2,6 kali menderita anemia dibandingkan dengan remaja putri yang frekuensi haidnya normal gitu. Terus juga kamu tahu nggak sih apa sih dampak yang ditimbulkan dari anemia ini? Nggak tahu Kak. Ya, jadi remaja putri yang terkena anemia ini emang rata-rata itu nggak tahu ya dampak apa sih yang ditimbulkan dari anemia ini. Nah, dampaknya itu pasti kita sering merasakan pusing, ya nggak sih? Iya. Kalau kita anemia itu pasti kita merasakan pusing, terus mata berkunang-kunang dan juga lemes.
Terus juga remaja putri itu sering terlihat pucat, terutama pada bagian wajah dan bibir. Terus juga remaja putri ini juga sering terlihat lesu, sakit pada bagian tubuh, konsentrasi belajar yang menurun, aktivitas fisik menurun, dan sering mengeluh pusing dan menghambat pada pertumbuhan, perkembangan, serta meningkatkan kerentanan terhadap penyakit menular. Terus apa nih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk mencegah anemia ini? Kira-kira apa nih menurut kamu? Dan untuk banyak minum tablet tambah darah. Iya, bisa, betul banget. Jadi hal yang dapat kita lakukan itu salah satunya adalah minum tablet tambah darah. Terus juga kita harus mengkonsumsi makanan bergizi seperti makanan hewani, itu ikan, ayam, daging, hati, telur, dan bahan makanan lainnya seperti kacang-kacangan juga, tempe. Mengkonsumsi sayuran dan buah yang banyak mengandung vitamin C. Terus juga makan sayur bayam, daun singkong, daun katuk, dan lainnya, sehingga membantu proses penyerapan zat besi dalam usus kita, serta menambah kadar zat besi dengan mengkonsumsi tablet tambah darah tadi. Tuh. Nah, kamu tahu nggak biasanya nih kita dapat tablet tambah darah di mana aja sih? Kalau aku sih pernahnya dapetnya di sekolah. Ya, benar banget. Biasanya kita tuh dapat tablet tambah darah dari sekolah ya, dan juga ada satu fasilitas lagi yaitu di fasilitas kesehatan. Nah, jangan lupa juga istirahat yang teratur. Terus kita harus jaga pola makan agar teratur dan tingkatkan nih pengetahuan kita seputar anemia ini. Semakin tinggi tingkat pengetahuan kita tentang anemia ini, maka semakin rendah juga resiko kita atau kemungkinan dari kita sebagai remaja putri ya untuk menderita anemia. Soalnya nih seringkali tuh remaja putri ini mengalami anemia akibat ketidaktahuan informasi nih tentang cara mencegah anemia tersebut gitu. Nah, tadi nih ada tingkat prevalensi anemia ya. Tingkat prevalensi anemia ini paling tinggi di remaja putri ya. Pada remaja putri itu sekitar 23,90% dibanding dengan remaja laki-laki itu sebanyak 18,40%. Jadi emang benar-benar tingkat prevalensi dari anemia ini tuh cukup tinggi pada remaja putri. Jadi kita harus benar-benar pintar untuk mencegah anemia ini. Nah, aku punya quotes nih. Anemia may slow me down, but it won't stop me from reaching my goals. Nah, jadi anemia ini boleh bisa bikin kita berjalan lambat, tetapi itu tidak akan membiarkan kita menghentikan mimpi kita. Mungkin sekian dulu ya sosialisasi aku tentang pencegahan anemia ini. Mungkin bisa kamu terapin dalam kehidupan sehari-hari nanti ya. Iya. Terima kasih ya untuk waktunya. Semangat kuliahnya.